Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jadi di video ini saya akan menganalisa studi kasus dengan judul Kopi Belahan Jiwa dan Tantangan Pelanggan Setia. Sebelum itu, video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Mohon izin Bapak untuk saya menjelaskan materinya. Langsung saja ke materinya. Let's go. Kopi Belahan Jiwa adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman, dan pelanggan yang ramah. Selama beberapa tahun pertama, Kopi Belahan Jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kopi Belahan Jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan setia mulai jarang terlihat, dan ulasan daring menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk, dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Salah satu contohnya adalah Rinia, seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli kopi latte favoritnya. Suatu pagi, Rina memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rina menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut tampak acuh tak acuh dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rina kecewa dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain di dekat kantornya. Manajemen Kopi Belahan Jiwa mulai menyadari adanya penurunan kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran tim customer service mereka dapat dioptimalkan untuk memperbaiki situasi ini dan memperkuat kembali hubungan dengan pelanggan. Setelah membaca studi kasus tersebut, timbullah pertanyaan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Terus yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Yang keempat, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Kopi Belahan Jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan proaktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu bagaimana Kopi Belahan Jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan seperti yang dialami Rania, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Baiklah, di sini kita akan menjawab soal nomor 1. Identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Jawabannya yaitu yang pertama, penurunan kualitas pelayanan, terutama dalam hal waktu tunggu yang lama dan responsivitas staf yang kurang. Yang kedua, kurangnya empati dan profesionalisme tim dalam menangani keluhan pelanggan. Contohnya yaitu di kasus Rania tersebut. Yang ketiga, tidak adanya sistem kompensasi atau penyelesaian masalah yang memuaskan saat terjadi kesalahan. Yang terakhir, kurangnya upaya proaktif dalam mempertahankan pelanggan setia, sehingga mereka beralih ke kompetitor. Soal yang kedua, menurut Anda, bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Jawabannya, pengalaman Rania menunjukkan bahwa customer service yang buruk dapat menghancurkan loyalitas pelanggan dalam sekejap. Meskipun Rania pelanggan setia, ketidakpedulian barista saat terjadi kesalahan dan tidak adanya upaya perbaikan seperti permintaan maaf atau kompensasi membuatnya kecewa dan beralih ke kedai lain.
Terus untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service kopi belahan jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Jadi di sini ada 3 peran. Yang pertama, peran problem solver. Penjelasannya yaitu menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan memuaskan. Contoh tindakan konkretnya, jika pesanan salah, tim segera meminta maaf, mengganti pesanan, dan menawarkan diskon atau voucher untuk kunjungan berikutnya. Terus yang kedua itu peran relationship builder. Penjelasannya, membangun ikatan emosional dengan pelanggan agar merasa dihargai. Contoh tindakan konkretnya, mengingat nama dan preferensi pelanggan setia, memberikan ucapan spesial seperti hari ulang tahun, atau menanyakan feedback secara personal. Terus yang ketiga, perannya yaitu brand ambassador. Penjelasannya, mewakili nilai-nilai kedai seperti keramahan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Contoh tindakan konkretnya, selalu tersenyum, komunikasi positif, dan menjelaskan proses pembuatan kopi dengan antusias. Selanjutnya, pertanyaan keempat, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen kopi belahan jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan proaktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan? Jawabannya yang pertama yaitu pelatihan keterampilan layanan pelanggan, seperti workshop komunikasi empatik, handling komplain, dan teknik penyelesaian masalah, simulasi kasus nyata seperti pengalaman Rania untuk melatih respons terbaik. Yang kedua, sistem reward dan punishment. Berikan bonus atau apresiasi untuk staff yang dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya, evaluasi kinerja berdasarkan feedback pelanggan. Yang ketiga, pemberdayaan staff. Beri wewenang kepada staf untuk memberikan kompensasi kecil seperti minuman gratis tanpa harus menunggu persetujuan dari manajer. Dan terakhir yaitu teknologi pendukung. Gunakan sistem antrian digital untuk mengurangi waktu tunggu, serta gunakan aplikasi feedback real time, misalnya QR code di meja untuk survei kepuasan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kopi belahan jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan seperti yang dialami Rania, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka? Jawabannya yang pertama, membuat saluran feedback yang mudah. Sediakan formulir online, kotak saran, atau chat khusus keluhan. Yang kedua yaitu analisis dan tindak lanjut keluhan. Kategorikan masalah, misalnya kesalahan pesanan, atau pelayanan lambat, dan cari solusi sistemik. Contohnya, jika banyak keluhan waktu tunggu, tambahkan staf di jam sibuk atau optimalkan proses pembuatan kopi. Yang terakhir yaitu komunikasi hasil perbaikan kepada pelanggan. Umumkan perubahan, contohnya seperti berdasarkan masukan Anda, kami menambah staf untuk pelayanan lebih cepat. Untuk pelanggan seperti Rania, tim bisa mengirim pesan permintaan maaf dan tawaran minuman gratis sebagai bentuk rekonsiliasi. Baiklah, setelah dijelaskan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan memperbaiki kualitas customer service, respons terhadap keluhan, dan membangun hubungan emosional, kopi belahan jiwa dapat mengembalikan kepercayaan pelanggan setia dan mencegah churn atau kehilangan pelanggan. Umpan balik pelanggan harus dilihat sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sekedar kritik. Nah, teman-teman, jadi itulah studi kasus kopi belahan jiwa. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.